Suasana kawasan 15th Street dan Independence Avenue, Washington DC mendadak mencekam. Agen rahasia Amerika Serikat Secret Service mencurigai seorang pria yang diduga membawa senjata api di kawasan luar Gedung Putih. Saat didekati petugas berseragam, pelaku mencoba kabur dengan melepaskan tembakan. Petugas pun langsung membalas hingga berhasil melumpuhkan pelaku. Seorang remaja yang berada di lokasi mengalami luka terkena serpihan peluru. Insiden terjadi tak lama setelah iring-iringan kendaraan Wapres JD Vance melintas di area tersebut. Gedung Putih pun sempat di-lockdown beberapa jam. Otoritas tempat masih mendalami motif pelaku. Selat Hormuz diblokade, Amerika klaim Iran merugi hingga miliaran dolar Amerika. Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan Iran kehilangan hampir 5 miliar dolar Amerika dari pendapatan minyak akibat blokade yang dilakukan. Sejak Amerika mulai melakukan blokade pada 13 April 2026, puluhan kapal-kapal bermuatan minyak dan barang lainnya yang mencoba melewati blokade dialihkan melalui jalur lain. Sekitar 31 kapal tanker yang bermuatan 53 juta barel minyak Iran terjebak di teluk dan diperkirakan memiliki nilai setidaknya 4,8 miliar dolar Amerika atau setara dengan 83 triliun rupiah. Blokade militer AS menjadi alat tawar-menawar paling signifikan Amerika dalam menegosiasikan akhir perang dengan Iran. Amerika bahkan berniat mempertahankan tekanan dengan menempatkan angkatan bersenjata di Iran. نظر اونها مذاکراتی است که یک طرفش پلیس آمریکاست و طرف دیگرش گردن آقای جورج فلوید که زیر زانوی اون پلیسه. ما اصلا چنین معادلی رو قبول نداریم. ما یک کشور قدرتمند هستیم و حوزه منافع امنیت ملی خودمون رو قویاً روش ایستادیم و الان هم مترصد دریافت هم غرامت هستیم هم قبول مسئولیت حمله به ایران رو در این مذاکرات احتمالی دنبال میکنیم که اتفاق هم میفته. یعنی وقتی پیروزی رو ما تثبیت کردیم طرف مقابل بایستی تمکین کنه به آنچه که مرتکب شده، یعنی حمله به ایران، خساراتی که به ما زده و اینکه میبایستی از مسیری که تا الان دنبال کرده بگذره. Pemirsa, sekelompok pemuda Iran nekat berenang dan mendayung dengan perahu kecil menuju sebuah kapal Israel yang ditahan di Teluk Persia. Para pemuda Iran ini mendekati kapal tersebut sambil berteriak, "Matilah Amerika!" Para pemuda Iran menyambangi sebuah kapal milik Israel yang ditahan di Teluk Persia. Sekelompok pemuda ini hanya mendayung dengan perahu sederhana, bahkan sebagian diantaranya berenang. Mereka menuju kapal tersebut sambil meneriakkan, "Matilah Amerika!" Aksi berani para pemuda ini sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel dan Amerika bahwa pemuda Iran siap membela Selat Hormuz. Wakil Presiden Iran Mohammad Reza turun ke jalan mengikut aksi rakyat. Dia turun ke jalan untuk dukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Wakil Presiden Iran Mohammad Reza menemui demonstran di jalanan Teheran, Iran. Masa aksi turun ke jalan mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran yang tengah berperang melawan Israel dan Amerika Serikat. Perang Iran melawan Amerika dan Israel ini terjadi sejak 28 Februari 2026 atau sekitar 2 bulan lebih. Gencatan senjata saat ini masih berlaku dan sempat diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Sementara itu, pemirsa, korban tewas akibat serangan Amerika Serikat Israel di Iran terus meningkat. 45% korbannya adalah warga sipil dan 262 diantaranya anak-anak. Korban tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel di Iran terus meningkat.
Ribuan orang dilaporkan tewas dan 45% diantaranya adalah warga sipil. Mirisnya lagi, sekitar 262 anak-anak menjadi korban, termasuk 7 bayi di bawah usia 1 tahun. Di antara korban tewas anak-anak, terdapat 120 siswi sekolah dasar dari sekolah khusus perempuan di Minap yang tewas akibat serangan pasukan Amerika pada hari pertama perang. Peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minap, Iran dituding dunia sebagai aksi terorisme karena dengan sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. Tragedi ini akan terus meninggalkan luka karena perang yang terjadi menewaskan ratusan anak-anak yang tak berdosa. Anak-anak penyintas serangan di sekolah Minap, Iran kembali dipertemukan untuk pertama kalinya. Ya, suasana bahagia dan haru menyelimuti pertemuan puluhan anak ini. Puluhan anak-anak penyintas serangan terhadap sekolah dasar Syajareh Tayyibeh di Minap, Iran akhirnya dipertemukan untuk pertama kalinya. Anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun ini selamat dari serangan yang menewaskan 168 orang anak dan dewasa 28 Februari lalu. Sempat mengalami trauma, anak-anak ini kembali ceria saat dipertemukan kembali dengan teman-teman mereka dan anak-anak lain yang selamat dari serangan Amerika dan Israel. Dari rekaman video amatir dan hasil penyelidikan, rudal Tomahawk Amerika Serikat menyasar sekolah anak perempuan di Minap. Serangan rudal Tomahawk terjadi saat orang tua mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah, menimbulkan korban jiwa tidak hanya siswi sekolah perempuan ini, namun juga guru, orang tua, dan saudara korban. Serangan terhadap sekolah ini terjadi di awal konflik Iran dengan Amerika dan Israel, membuat dunia mengutuk keras atas serangan ini. Pemirsa, serangan Israel ke Lebanon Selatan terus menyasar terowongan yang diklaim sebagai milik Hizbullah. Ya, Israel juga menyebut hingga kini telah menghancurkan 100 fasilitas militer Hizbullah. Israel terus meluncurkan serangannya ke Lebanon Selatan. Kali ini Israel mengklaim menyasar fasilitas militer milik Hizbullah. Serangan tak hanya melalui udara, tetapi juga jalur darat. Tentara IDF merangsek masuk ke permukiman warga di Lebanon Selatan. Tank milik Israel pun menghancurkan benteng-benteng yang diduga milik Hizbullah. Militer Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 100 fasilitas militer milik Hizbullah. Beberapa di antaranya adalah terowongan sepanjang 80 meter yang diduga digunakan Hizbullah. Pemerintah Lebanon sendiri telah meminta warga Lebanon Selatan untuk meninggalkan rumah mereka dan pindah sekitar 1 kilometer dari Lebanon Selatan. Sementara itu, Israel berencana untuk menduduki zona penyangga seluas 10 kilometer di sepanjang perbatasan.